mempresentasikan kelompok kami terkait dengan materi keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjutan. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami ada Mas Alvin Alfian, NIM 2019-35006, kemudian ada saya sendiri 2019-35011, dan ada Mbak Novia Putri Wisnujati 2019-35029. Dalam keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjutan ini nanti kami akan membahas terkait dengan pengertian, kemudian ciri-ciri, tujuan, komponen, prinsip-prinsip, dan juga kesalahan-kesalahan keterampilan mengajar bertanya dasar dan bertanya lanjutan. Yang nomor 1 adalah pengertian keterampilan mengajar bertanya dasar dan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh pendidik. Kemendikbud mengemukakan beberapa kriteria mengajukan pertanyaan yang baik kepada peserta didik, yaitu singkat dan jelas, menginspirasi jawaban, memiliki fokus, bersifat divergen, bersifat penguatan, memberi kesempatan berpikir ulang, merangsang kemampuan kognitif, dan merangsang proses interaktif. Keterampilan bertanya dibedakan atas keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa komponen dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Dan keterampilan bertanya lanjut merupakan lanjutan dari keterampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar partisipasi, dan mendorong siswa agar dapat berinisiatif sendiri. Keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas landasan penguasaan komponen-komponen bertanya dasar. Karena itu, semua komponen bertanya dasar masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri keterampilan mengajar bertanya dasar dan bertanya lanjutan. Menurut Parera, cara yang terbaik untuk mendefinisikan keterampilan ialah dengan memberikan ciri-ciri keterampilan. 1. Keterampilan adalah suatu proses fisikal, emosional, dan intelektual. Yang kedua, keterampilan menuntut pengetahuan, tetapi pengetahuan sendiri belum menjamin keterampilan. Yang ketiga, keterampilan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang keempat, keterampilan dapat dikembangkan melalui praktek dan latihan. Yang kelima, keterampilan biasanya mempunyai beberapa keterampilan bawahan yang dapat dicirikan dan dipraktekkan secara terpisah. Kemudian yang nomor 3 adalah tujuan keterampilan mengajar bertanya dasar dan bertanya lanjutan. Tujuan bertanya dalam kehidupan sehari-hari adalah memperoleh informasi mengenai hal yang belum diketahui penanya. Selain itu, dengan keterampilan bertanya, seseorang bisa mempelajari tentang dunia di sekelilingnya, membina hubungan yang baik di antara sesama manusia, dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan dari keterampilan bertanya dasar dan lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, memotivasi siswa agar terlibat dari interaksi belajar siswa. Yang ketiga, melatih peserta didik agar dapat berpikir divergen. Yang keempat, melatih mengutarakan pendapat. Yang kelima, mencapai tujuan belajar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alvin. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang keempat adalah komponen-komponen dari keterampilan mengajar dan bertanya dasar dan bertanya berkelanjutan. Nah, untuk yang pertama itu menurut Sunarto dan Rohita, komponen-komponen pada keterampilan bertanya sebagai berikut. Keterampilan bertanya tingkat 1, yakni pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Ketika bertanya, dosen harus menggunakan kata yang jelas. Pemilihan kata yang tepat sangat diperlukan dalam membuat suatu pertanyaan. Ketika mengajukan pertanyaan, biasanya dimulai dengan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, mengapa, ataupun bagaimana. Yang kedua adalah pemberian acuan. Di sini dapat banyak menolong mahasiswa dalam memfokuskan pikirannya terhadap pertanyaan atau pokok pembahasan yang diajukan. Sehingga dosen harus terlebih dahulu untuk memberikan acuan pertanyaan yang berisi informasi relevan yang sesuai atau yang diharapkan dosen dari jawaban mahasiswa nantinya.
Yang ketiga adalah pemusatan perhatian. Di sini dimaksudkan dengan menggunakan pertanyaan yang lebih khusus, maka akan menarik perhatian mahasiswa. Pertanyaan bisa dimulai dengan menggunakan pertanyaan umum terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan pertanyaan yang khusus, sehingga pemusatan perhatian oleh dosen dengan menggunakan pertanyaan akan berhasil. Yang keempat, pemindahan giliran juga penting dilakukan oleh dosen dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian dosen akan menggilir jawaban dari mahasiswa. Pemindahan giliran di sini sangat diperlukan supaya adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, juga dengan pemindahan giliran ini di sini maka akan meningkatkan perhatian dan partisipasi mahasiswa pada proses pembelajaran berlangsung. Karena dengan pemindahan giliran, maka mahasiswa akan fokus dan memperhatikan setiap jawaban dari teman-temannya. Yang kelima adalah pemberian waktu untuk berpikir. Juga penting ketika dosen mengajukan pertanyaan. Manfaat yang dapat dengan jeda waktu berpikir supaya mahasiswa siap dan tidak tertekan atau terintimidasi oleh pertanyaan dari dosen. Mahasiswa juga untuk berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk tidak perlunya dosen mengajukan pertanyaan yang diarahkan untuk seluruh mahasiswa. Setelah itu, berikanlah beberapa detik waktu untuk mahasiswa berpikir. Baru kemudian dosen bisa menjawab, kemudian dosen bisa meminta mahasiswa memberikan jawabannya ataupun menunjuk salah seseorang untuk menyampaikan jawabannya. Yang keenam, pemberian tuntutan. Di sini juga sangat diperlukan oleh dosen dalam proses pembelajaran ketika dosen mengajukan pertanyaan, khususnya untuk mahasiswa yang kesulitan ketika menjawab pertanyaan tersebut atau untuk mahasiswa yang jawabannya kurang tepat. Pemberian tuntutan bisa dilakukan dengan cara mengajukan kembali pertanyaan semula, akan tetapi dengan mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana, ataupun dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Cara selanjutnya bisa dengan memberikan penjelasan singkat yang berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang ketujuh, pengungkapan tuntutan. Ini lanjut dari keterampilan bertanya tingkat lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan berdasarkan dari tidak terlepas dari penguasaan komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Komponen-komponen keterampilan bertanya lanjut menurut dari Ahsanuddin adalah yang pertama, mengubah tingkat kognitif. Guru dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan hendaknya secara berangsur mengubah tuntutan tingkatan kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkatan yang lebih rendah ke berbagai tingkatan kognitif 25 lainnya yang lebih tinggi, seperti dari tingkat penerapan ke analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, dari Ahsanuddin ini mengungkapkan jenis-jenis pertanyaan untuk ranah kognitif untuk taksonomi Bloom, yaitu yang pertama, pertanyaan pengetahuan atau ingatan. Kata tanya sering digunakan seperti apa, sebutkan, ataupun beberapa. Yang kedua, pertanyaan pemahaman. Umumnya menggunakan kata tanya, jelaskan, bedakan, uraikan, bandingkan, atau bisa antara, atau dan. Yang ketiga, pertanyaan penerapan. Untuk menjawab jenis pertanyaan ini, menuntut peserta didik dengan cara menerapkan informasi rumus, dalil, hukum, kaidah, dan sebagainya yang telah dipelajari dengan menggunakan kata tanya seperti buatkan contoh, rubahlah berapa besar, hitunglah, tentukan nilai. Yang keempat, pertanyaan analisis. Menggunakan kata tanya seperti buktikan, simpulkan, kemukakan, sebab-sebab. Yang kelima, pertanyaan sintesis. Pertanyaan tingkat tinggi menurut peserta didik untuk dapat menjawabnya dengan menunjukkan kemampuan berpikirnya secara kreatif, original, dan variatif. Kata-kata tanya yang biasa digunakan seperti buatkan atau gambarkan. Yang keenam adalah pertanyaan dari evaluasi. Pertanyaan evaluasi menggunakan kata tanya seperti kemukakan, pendapatmu, setujukah kamu, menurutmu mana yang lebih baik. Nah,
Kelanjutannya, yang B, mengatur urutan pertanyaan. Guru hendaknya mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik mulai dari tingkat kognitif yang lebih rendah ke tingkat kognitif yang lebih tinggi. Yang C, jika peserta didik mengajukan pertanyaan, guru sebaiknya tidak langsung menjawabnya, tetapi melontarkan kembali kepada teman-temannya untuk menjawab. Selanjutnya akan Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip dalam keterampilan bertanya. Yang pertama, kehangatan dan antusias kita perlu menunjukkan kepada seluruh peserta didik bahwa kita menguasai persoalan yang dibahas dan pertanyaan yang kita ajukan memang sangat menarik, bukan asal-asalan bertanya. Hal ini dapat kita buktikan melalui sikap baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban. Sikap dan gaya kita termasuk suara, ekspresi wajah, gerakan, dan posisi badan menampakkan ada atau tidaknya kehangatan dan antusiasme kita. Selanjutnya, dalam prinsip tersebut ada kebiasaan yang perlu kita hindari. Yang pertama, jangan mengulang-ulang pertanyaan apabila peserta didik tidak mau menjawab. Yang kedua, jangan mengulang-ulang jawaban peserta didik. Yang ketiga, jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum peserta didik memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. Yang keempat, usahakan agar peserta didik tidak menjawab pertanyaan secara serempak. Yang kelima, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Yang keenam, pertanyaan ganda. Selanjutnya, next. Ada beberapa kesalahan guru dalam menguasai keterampilan bertanya, yaitu yang pertama, umumnya guru masih cenderung mendominasi kelas dengan metode ceramah dan menganggap metode ceramah itu adalah pemberian informasi. Yang kedua, kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat kita tidak membiasakan anak untuk bertanya, sehingga keinginan anak untuk bertanya selalu terpendam. Yang ketiga, pendekatan penerapan CBSI dalam kegiatan pembelajaran menuntut keterlibatan siswa secara mental intelektual, yaitu keberanian siswa untuk menunjukkan pertanyaan tentang hal-hal memang perlu dipertanyakan. Yang keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh guru hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Terima kasih.